Siapa namanya? Saya Basuki, Pak. Berdiri. Nah, Basuki ini langsung berdiri, tapi dia cuma nunduk. Dia nggak berani lihat wajah ayahnya si Sandi. Pegang lenganku, kata ayahnya Sandi, sambil menjulurkan tangannya kepada Basuki. Ada denyut nadi. Nah, di situ tuh Basuki cuma ngangguk. Padahal sebenarnya Basuki tuh nggak sama sekali ngerasain kalau di situ ada denyut nadi. Hai Rek, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rivaldi Alfi. Oke, jadi malam hari ini aku akan melanjutkan kisah horor di pesantren part 3. Buat kalian yang belum lihat part 1 part 2 nya, kalian bisa langsung lihat aja di description. Di sana aku udah sertain linknya. Oke, jadi ya aku benar-benar bangun tidur. Aku kebangun. Ini udah tengah malam. Oke, langsung aja, jangan berlama-lama. Ojo delay. Dheweke uga pengen krungu ceritane. Jadi kali ini aku akan bercerita mengenai teman si Basuki yang bernama Sandi. Nah, dia ini adalah sosok yang pendiam dan sangat misterius. Si Sandi ini benar-benar pendiam. Dia hanya berbicara tuh seperlunya aja. Dan dia juga sering memisahkan diri dari teman-temannya. Di pondok, Basuki dan teman-temannya tuh udah biasa kalau lagi makan tuh ngumpul, saling berbagi lauk-lauk. Nah, beda nih sama si Sandi. Sandi ini justru lebih memilih menyendiri, makan di depan lemarinya. Dan anehnya, yang dimakan si Sandi setiap hari ini hanya nasi sama garam. Padahal di pesantren sudah menyediakan berbagai macam lauk-lauk. Dan yang bikin heran lagi, semua baju milik Sandi itu dominan warnanya putih. Jadi seisi lemarinya tuh cuman putih kecuali baju pramuka dan batik sekolahnya. Dan sepertinya juga ada yang aneh di dalam lemarinya Sandi. Karena temennya tuh nggak sekali dua kali itu dengan suara-suara aneh yang bersumber dari dalam lemari si Sandi. Sering kali terdengar suara gaduh. Nggak ada satupun temannya yang berani menegur si Sandi. Bahkan Kak Safrudin, ketua kamarnya juga nggak berani menegur si Sandi. Bahkan Kak Safrudin tuh lebih memilih untuk berpura-pura nggak tahu soal itu. Jadi di suatu malam, si Basuki itu terbangun karena si Basuki itu mendengar ada suara tawa dua orang yang seperti sedang bermain di balik lemari dekat pintu. Nah, ketika si Basuki ini hendak bangun, tiba-tiba ada yang menarik namanya si Basuki. Ternyata ini adalah si Hadi. Hadi ternyata juga terbangun saat itu. Dan dia juga mendengar bahwa ada suara tawa dua orang. Jadi waktu itu si Hadi ini benar-benar tidur persis di sebelahnya si Basuki. Jangan, itu siapa? Itu Sandi, kata si Hadi. Sama siapa? Gak tahu, Bas. Dari tadi ketawa-ketawa gitu. Nah, karena saking penasarannya, si Basuki ini akhirnya melepas genggaman si Hadi dan mengendap-endap ke arah lemari dekat pintu. Ternyata waktu oleh si Basuki, si Sandi ini sedang bermain dengan sosok anak kecil yang kira-kira umurnya 6 tahunan, kata Basuki. Siapa ya dia? Tanya Basuki dalam hati. Nah, ketika si Basuki ini serius mengintip mereka, tiba-tiba si anak kecil ini langsung menoleh ke Basuki dengan tersenyum. Lalu dia menunjuk Basuki. Setelah itu si Basuki langsung cepat-cepat kembali ke tempat tidur semula. Dan keesokan harinya dilaporkanlah kejadian yang tadi malam itu kepada Kak Safrudin, ketua kamarnya. Sayangnya, tidak ada tanggapan sama sekali dari Kak Safrudin. Mungkin saja Kak Safrudin ini juga mendengar hal tersebut, tetapi dia memilih untuk diam karena dia sendiri takut kalau harus menegur si Sandi. Hadi pun menceritakanlah kejadian tersebut ke kamar sebelahnya. Dan akhirnya cerita itu langsung menyebar luas ke seluruh santri. Selain perilakunya si Sandi ini yang misterius, ternyata keluarganya juga rada aneh. Karena di pondok itu hanya Sandi yang selalu dijenguk tengah malam oleh ayahnya. Bahkan teman-temannya juga sampai hafal berapa kali dia dijenguk dalam sebulan. Pokoknya hampir seminggu lah, kata teman-temannya.
Nah, suatu malam ketika teman-temannya itu tertidur pulas, si Sandi dijenguk bapaknya tengah malam. Dan si Basuki lah yang sering membukakan pintu untuk si ayahnya Sandi. Basuki ini sering juga dikasih uang oleh bapaknya Sandi. Bapaknya si Sandi ini memang baik hati, kata si Basuki. Kalau ditanya, kenapa sih Sandi kok kamu selalu dijenguk tengah malam? Jawaban si Sandi selalu karena ayah itu sibuk. Jadi bisanya jenguk cuma malam hari. Pokoknya kalau Sandi lagi dijenguk, pasti satu kamar itu isinya makanan semua. Dan bapaknya juga selalu membawakan nasi timbel yang berisikan nasi dengan lauk pauk yang bermacam-macam. Dan juga ada makanan ringan yang lumayan banyak. Tetapi si Sandi ini nggak pernah makan pemberian dari ayahnya. Dan dia tuh selalu membagikan semua makanannya ke teman-temannya. Tapi suatu hari keadaan berubah menjadi mencengkam saat teman-temannya ini tahu kalau bapaknya si Sandi ini sudah lama meninggal. Hal ini diketahui oleh teman-temannya ketika pengumuman peringkat semester ganjil. Dan ketika itu si Sandi mendapati juara 2. Dan ketika nama bapaknya disebut dengan gelar almarhum, di situ teman-temannya kaget, semua langsung kaget. Dan setelah teman-temannya tahu soal kebenaran itu, mereka tuh benar-benar takut dan gak mau lagi nerima makanan yang dikasih dari ayahnya si Sandi. Di malam berikutnya ketika teman-temannya sedang tertidur pulas, tengah malam ada suara ketukan dan si Basuki tuh udah tahu kalau ini pasti ayahnya Sandi. Dan benar aja ternyata itu adalah ayahnya Sandi yang datang tengah malam buat jenguk si Sandi. Nah, si Basuki ini melihat si Sandi berjalan menuju ke arah pintu. Basuki sayup-sayup mendengar percakapan mereka di balik lemari. Mereka sudah tahu ayah, dan mereka nggak mau lagi nerima makanan dari ayah. Nanti ayah akan beri pelajaran buat mereka. Mendengar percakapan ini, si Basuki semakin takut. Sebisa mungkin Basuki mencoba menutup matanya. Dan Basuki menutup kepalanya dengan bantal agar dia nggak dengar apa yang diobrolin oleh si Sandi dan ayahnya. Dia orangnya ayah. Tiba-tiba si Sandi ini udah ada di depan Basuki sambil nunjuk ke arah Basuki. Kenapa? Di situ Basuki tuh langsung keringat dingin. Apalagi melihat muka ayahnya si Sandi yang datar dan pucat. Siapa namamu? Tanya ayahnya Sandi. Saya Basuki, Pak. Berdiri. Nah, Basuki ini langsung berdiri, tapi dia cuma nunduk. Dia nggak berani lihat wajah ayahnya si Sandi. Pegang lenganku, kata ayahnya Sandi sambil menjulurkan tangannya kepada Basuki. Ada denyut nadi. Nah, di situ tuh Basuki cuma ngangguk. Padahal sebenarnya Basuki tuh nggak sama sekali ngerasain bahwa di situ ada denyut nadi. Lu masih hidup. Jangan kamu menakut-nakuti teman-temanmu. Kasihan Sandi, kata ayahnya Sandi. Dan Basuki yang ketakutan ini dia cuma menjawab, iya Pak, maafkan saya. Tapi sebenarnya si Sandi ini nggak ngerasa bersalah karena memang dia nggak ngomong apa-apa ke teman-temannya. Setelah itu nggak lama kemudian akhirnya mereka keluar dari kamar. Dan keesokan harinya si Basuki pun mulai melakukan aktivitas seperti biasa. Dan dia pun mencoba melupakan kejadian yang tadi malam seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Nah, jadi itulah kejadian yang aneh saat Basuki di pondok pesantren. Sebetulnya masih banyak lagi, tapi cukup ini aja mungkin yang bisa aku ceritain ke kalian semua. Tentunya pengalaman Basuki ini adalah pengalaman yang paling menakutkan. Jadi si Basuki ini bilang kalau jadi itu pengalaman si Basuki yang paling mengerikan saat di pondok pesantren. Buat kalian yang suka kisah-kisah horor, jangan lupa tekan tombol lonceng agar kalian selalu mendapatkan notifikasi untuk video-video dari aku selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Aku Alfi, bye.